Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amal Tauhid AMDKes, peserta Latsar CPNS PPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 22 Kelompok 2. Saya akan menyampaikan tentang uraian tupoksi, SKP, dan isu aktual. Berikut adalah SKP terapi wicara berdasarkan tupoksi terapi wicara, yaitu menyusun dan merencanakan tindakan terapi wicara pada kasus ringan, menyusun rencana pelayanan terapi wicara, menyiapkan alat pelayanan terapi wicara kasus anak dan dewasa, memberikan advice atau saran kepada keluarga atau orang tua untuk kasus ringan, melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus ringan, melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus ringan, pada orang dewasa. Melakukan terapi wicara pada penderita disatria kasus ringan, melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus ringan pada anak, melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus ringan, melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus ringan, anak atau dewasa, dan mencatat dan melaporkan data pasien terapi wicara. Setelah penyampaian tupoksi dan SKP terapi wicara di RSUD Idaman Banjarbaru, berikut adalah isu atau masalah yang saya temukan. Ada 5 isu yang saya temukan, kemudian akan saya analisis menggunakan APKL. Dari 5 isu tersebut, terdapat jumlah skornya. Pada peringkat pertama, yaitu isu pertama. Pada peringkat kedua, yaitu isu ketiga. Dan peringkat ketiga, isu keempat. Setelah dianalisis menggunakan APKL, didapatkan 3 isu peringkat teratas. Kemudian, akan dianalisis lagi menggunakan USG, sehingga kita akan mendapatkan prioritas isu, yaitu pada isu pertama. Belum optimalnya home program pada gangguan artikulasi di RSUD Idaman Banjarbaru. Setelah kita menggunakan analisis APKL, menggunakan analisis USG, didapatkan satu isu utama tersebut. Berikut adalah gambaran kondisi isu tersebut. Pertama, kesadaran pentingnya home program. Terapis melihat kurangnya kesadaran pentingnya home program. Dilihat dari masih adanya yang belum melakukan home program tersebut. Kedua, kurangnya pengetahuan. Dengan kurangnya pengetahuan ini dapat dilihat dari kesulitannya orang tua dalam menjalankan home program karena masih belum tahu dan kurangnya pengetahuan bagaimana cara melakukan home program tersebut. 3, yaitu terapis tidak bisa mengawasi langsung. Hal ini membuat pelaksanaan home program tidak dapat diawasi, tidak diketahui apakah pelaksanaan tersebut sudah tepat, sudah efektif, atau lainnya. Dampak jika isu tidak diselesaikan dengan cepat. Dampak pertama yaitu perkembangan yang lambat. Home program sangat penting untuk perkembangan artikulasi anak. Dengan terjalannya home program, maka akan cepat juga terlaksananya dan tercapainya tujuan terapi. Kedua, kecemasan orang tua. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, pentingnya home program ini meningkatkan perkembangan dan mempercepat pencapaian tujuan terapi. Jika perkembangan tersebut lama, akan menyebabkan kecemasan orang tua karena tidak tercapainya dan tidak berkembangnya anak. Ketiga, proses terapi yang lama. Karena perkembangan yang lambat tersebut, maka program dan tujuan terapi akan diperlambat untuk menyesuaikan anak. Setelah kita melakukan analisis menggunakan APKL dan USG, kita mendapatkan isu prioritas pertama, yang utama. Kemudian kita mengetahui gambaran kondisi saat ini pada isu tersebut dan dampaknya jika
isu tersebut tidak diselesaikan. Sekarang saya akan menyampaikan tentang gagasan kreatif penyelesaian isu. Pertama, membuat leaflet mengenai tahapan perkembangan artikulasi. Kedua, membuat rencana home program untuk peningkatan artikulasi anak. Tiga, memberikan leaflet dan video aktivitas terapi untuk home program. Dan keempat, melakukan monitoring pengerjaan home program pasien melalui WhatsApp. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.